Hai semuanya, balik lagi sama gue Andi Senjaya. Kalau di video yang terakhir kita udah ngebahas tentang Bitcoin ya, dan gue udah share juga di video yang terakhir kalau gue udah out dari cryptocurrency, udah take profit dari Bitcoin di akhir 2025. Awalnya, ini gue mau cerita sedikit dulu. Awalnya, gue rasa atau gue kira di 2026 ini kayaknya nggak akan ada aset yang menarik gimana gitu ya. Ternyata ada satu aset yang kayaknya gue akan nyesel kalau gue nggak beli gitu. Dan kemarin setelah gue take profit Bitcoin, gue beli aset ini dan gue baru beli lagi gitu ya di awal tahun ini. Jadi gue mau share aja, gue mau bikin video ini sebagai jurnal trading dan buat belajar juga. Jadi gue akan share aset apa ini dan alasannya kenapa. Nanti gue akan share video ini. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau misalkan semua informasi yang gue share di video ini tidak ada ajakan untuk membeli menjual. Semua keputusan membeli dan menjual itu balik lagi ke masing-masing teman-teman. Dan gue fair juga, gue bilang bahwa analisis gue itu bisa salah ya. Semua yang gue share di sini merupakan keyakinan gue pribadi menurut apa yang udah gue pelajari selama belasan tahun ini di market. Jadi do your own research, jadikan ini sebagai belajar aja karena gue bikin video ini juga untuk belajar. Kita sama-sama belajar di sini dan gue juga fair kalau misalkan gue bisa salah, gue bisa rugi. Jadi semoga ada manfaat yang bisa kita dapetin dari video ini. Langsung aja gue akan spill aset yang sebenarnya menarik, itu adalah silver. Dan ini gue belum pernah bahas sama sekali ya aset tentang silver ini sebelum-sebelumnya. Ini akan menjadi hal yang menarik dan gue akan share kenapa alasan gue beli silver ini. Gue akan bagi menjadi 3 bagian. Di chapter yang pertama gue akan share kenapa gue beli silver. Di chapter yang kedua gue akan share juga mungkin trading plan-nya selama mungkin beberapa bulan ke depan. Dan yang terakhir gue juga akan share kira-kira di mana dan gimana cara beli silver. Karena kalau misalnya kita mau beli saham gampang, kita tinggal ke sekuritas saham, mau beli kripto ke exchange kripto. Tapi mungkin kalau mau beli silver kayaknya fisiknya juga nggak banyak yang jual. Kalau emas masih banyak dan jarang juga gitu ya beli silver, nggak tahu di mana. Dan mungkin kalau mau secara digital nanti gue akan share ibaratnya spot silver ini beli di mana untuk bisa kita buy and hold. Tapi kalau misalkan kalian mau trading silvernya itu di futures, mau ngambil momentum naik turun silver dalam waktu yang relatif lebih singkat, sebenarnya kalian bisa trading pakai broker forex. Broker yang biasanya gue pakai ya itu XM. Di situ dia juga ada silver. Jadi in case kalian mau trading kayak futuresnya silver atau gold, tapi kalian belum tahu nih tradingnya di mana, kalian bisa coba trading pakai broker XM. Karena di sana instrumen yang tradingnya lengkap, mulai dari ada forex, ada saham UX, index, ada komoditi, ada cryptocurrency juga. Kalau kalian mau trading silver, nanti kalian cari pairnya adalah XAG USD. Kalau kalian mau tradingnya gold, kalian bisa cari pairnya itu XAU USD. Marketnya juga buka 24 jam 5 hari. Jadi kalian bisa trading kapan aja. Tapi kalau misalkan in case kalian sibuk, kalian harus kerja weekdays gitu ya, kalian bisa coba cek, ada salah satu fitur XM namanya copy trading. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat, follow pro trader, jadi nggak ketinggalan momentum-momentum yang bagus dan yang menarik. Di situ kalian punya opsi untuk auto follow professional trader yang ada track recordnya. Di situ nanti kalian bisa lihat ada performance-nya, kemudian ada statistiknya. Ada lebih dari ribuan strategi yang bisa kalian copy di sana. Cari yang minimal investasinya masuk, kemudian juga hasil performance-nya harus make sense. Mungkin sedikit tips dari gue, kalau misalnya kalian mau coba copy trading, kalian bisa cari yang drawdown-nya itu rendah, tapi hasilnya make sense lah atau oke. Drawdown itu maksimal 25-30% biar long term-nya lebih aman. Tapi gue mau ingetin juga, trading itu selalu ada risiko, copy trading juga selalu ada risiko, follow orang juga selalu ada risiko. Jadi yang paling penting adalah sesuaikan dengan kenyamanan kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian siap mau coba, kalian bisa cek di deskripsi untuk info lebih lanjutnya. Oke, kita akan langsung masuk ke chapter yang pertama, kenapa gue beli silver. Oke, seperti biasa kita akan buka chart dan kita akan lihat trading view. Jadi kalau misalkan kalian mau cari grafik silver, itu di trading view, kalian tinggal buka aja XAG USD. Ya, dan ini adalah grafik silver. Jadi kalau misalkan kalian tahu, gue adalah seorang trader yang sangat suka dengan aset-aset yang bergerak uptrend. Alasan yang pertama adalah karena silver ini bergerak uptrend dari tahun lalu. Kalau misalkan kalian mau lihat daily time frame-nya, ini daily-nya seperti ini. Ini terlihat banget jelas pergerakannya uptrend. Oke, salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk menilai suatu harga atau aset ini bergerak uptrend atau enggak, sebenarnya kita bisa pakai yang namanya moving average. Jadi kalau kita pakai, kita buka aja simple moving average. Di sini kita masukin 200, itu harganya bergerak jauh di atas MA 200 atau di range rata-rata 200 harga ke belakang gitu ya. Jadi harganya ada di atas rata-rata dan ini salah satu
satu ciri-ciri aset yang uptrend. Dan yang kedua sebenarnya kenapa gue beli silver, kalau kalian perhatikan gitu ya. Kalau kita coba ke monthly time frame dulu, silver di monthly time frame itu ada satu pola yang gue suka banget. Oke, jadi gue udah beli di akhir tahun 2025 sebenarnya. Gue mungkin ada share juga ya di sedikit di story atau di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian belum follow, jangan lupa follow dulu, oke? Biar tahu update-update-nya. Kalau di YouTube kan butuh waktu buat bikin video, edit dan segala macam. Tapi kalau misalkan di Instagram lebih cepat. Jadi kalau misalkan kalian buka monthly time frame, harga silver itu tertinggi sepanjang sejarah yang gua tahu ya, atau yang gua lihat di TradingView itu di angka 50 US dollar. Oke, jadi kita bikin horizontal line dulu di sini. Kita bikin horizontal line di angka 50. Ya, jadi gue baru notice kalau misalkan harga silver itu pernah nyampe 50 US dollar jauh banget di tahun 1980. Dan ini udah lama banget harganya di 50 dolar. Dan pernah sekali lagi menyentuh 50 dolar itu di 2011 Juni ya. Di sini 2011 Juni. Ternyata nggak berhasil breakout atau bikin new high. Dan dia kembali koreksi turun ke bawah. Ini kalau kita lihat koreksinya lumayan juga ya 70-an% dari 2011. Kemudian kemarin ya di 2025 akhir, di Oktober 2025 akhir itu ternyata naik lagi dan nyentuh harga 50 US dollar lagi. Dan ketika gue perhatikan di monthly time frame, ini ada satu pola yang gue suka banget. Dan kalau misalkan kalian udah belajar kelas trading SKS, kalian tahu ini adalah pola continuation cup and handle pattern. Skenario-nya adalah kalau dia berhasil breakout area neckline. Area neckline-nya adalah 50 dolar ya di sini. Kalau dia berhasil breakout area neckline di sini, potensinya untuk naik itu tinggi ya. Dan ini adalah bullish pattern yang sebenarnya gue cukup suka dan gue favorite banget. Dan harusnya targetnya kita bisa ukur dari cup-nya aja deh gitu ya. Ini kita bisa ukur dari cup-nya doang ya. Kalau dari cup-nya ini harusnya bisa ke sekitar 190 lah ya, kurang lebih bisa naik ke atas ini sebenarnya gitu. Itu adalah alasan yang pertama. Kalau kalian lihat ada pola yang namanya cup and handle, dan gue kemarin perhatiin gue nggak boleh ketinggalan. Jadi pas banget gue kira di akhir 2025 gue akan mungkin pegang cash setelah gue take profit Bitcoin 100%. Ternyata ada aset ini nih yang bikin gue kayaknya nggak boleh ketinggalan, karena patternnya semua teori technical analysis yang gue pelajarin ini fit in banget. Jadi gue harus ambil momentum ini, apalagi ini di monthly time frame gitu ya, breakout pattern di monthly time frame. Dan yang kedua sebenarnya kalau misalkan kalian bandingin gitu ya, pergerakan silver ini di 2025 sebenarnya year to date nggak bisa, jadi pakai ini aja ya. Jadi kalau misalkan kita ambil datanya, range-nya, kita ke daily time frame dulu. Kita mau lihat ya di 2025, 1 Januari sampai 31 Desember. Ini adalah pergerakan silver dan ini sangat bullish. Awal Januari itu di 30 dolar dan akhir tahun 2025 itu di 70 US dollar. Jadi kalau kita lihat dari 30 ke 70 naiknya hampir 200%-an lebih. Kita coba bandingin sedikit ya sama beberapa aset yang lainnya. Kita coba bandingin sama gold ya, karena gold juga kan kenceng banget ya naiknya. Kemarin ini sempat ke 4.000, 5.000 ya kan. Padahal ke 3.000 aja udah naiknya kenceng banget, tapi ternyata naiknya lebih kenceng lagi. Jadi kita coba samain sama gold, kemudian kita samain sama US stocks, kita ambil SPX atau S&P 500. Kemudian kita bandingin juga sama IHSG kita, composite. Kemudian kita bandingin juga sama kripto ya, kita ambil aja Bitcoin, BTC USDT, sama satu lagi kita compare sama Ethereum lah boleh, Ethereum USDT. Jadi kita ada beberapa aset di sini kita mau compare. Kita ganti dulu di sini ke line chart. Oke, nah di sini di 2025 surprisingly aset yang paling perform dibanding yang lainnya itu adalah silver. Ya ini menarik ya, itu adalah silver. Jadi kalau kita coba compare dengan beberapa aset yang lain, di sini ada saham. Kita lihat yang paling underperform sebenarnya apa nih di sini, yang Ethereum ya paling underperform di sini -7. Bitcoinnya juga 2025 nggak perform sama sekali ya. Dari awal sampai akhir itu minus. Oh minusnya lebih tinggi ya dia. Minus berapa nih? Sorry, Ethereumnya mungkin ini -8. Bitcoinnya -7%. Kemudian di sini kalau kita lihat yang warna hijau SPX atau saham US indeksnya itu 16%. Naiknya lumayan bagus sebenarnya untuk sebuah indeks. Kemudian kalau kita lihat Indonesian saham ya atau saham Indo itu 22%, lumayan oke. Gold salah satu yang rame banget tahun lalu dan banyak yang ngeborong juga, dan itu naiknya 62%. Tapi ini satu yang nggak banyak orang mention adalah silver
dan ini naiknya 146%. Oke, 146%, 2 kali lipat lebih tinggi daripada emas. Jadi kalau misalkan kalian beli emas di 2025 dan kalian merasa pertumbuhannya luar biasa signifikan, ada aset lain yang kalian ketinggalan, yaitu silver sebenarnya. Kalau kalian beli, naiknya jauh lebih gila lagi, jauh lebih ngeri lagi. Jadi itu adalah alasan-alasannya kenapa kita bisa lihat di sini silver 146% di 2025, dan ini membuat gua ngelihat bahwa tren daripada silver ini nggak bisa gua lewatin. Ya, karena pattern monthly-nya lagi bagus banget, trennya lagi uptrend banget. Sekarang kita akan masuk ke trading plan silvernya kayak gimana. Oke, jadi tadi kita udah ngebandingin ya sama aset-aset yang lain, dan menurut gua silver ini sebenarnya slightly lebih menarik daripada gold, walaupun gold juga uptrend dan bagus, tapi silver ini outperform gold, jadi gua lebih menarik sedikit untuk silver. Dan kalau misalkan kita lihat trading plan-nya, sebenarnya gua udah sempat beli di 2025 akhir ya. Kenapa? Alasannya gue beli karena pas banget sebenarnya di $50 itu kemarin ya, $50. Kalau kalian perhatikan $50 kan kalau nggak salah di sini ya. Dan ini udah sempat breakout sebentar. Kita taruh aja di sini $50. Nah, kemarin ketika dia breakout, kemudian sempat retrace dulu ya. Ini wajar banget karena 50 adalah psikologis resistance, area resistance. Dan gua menemukan di sini ada cup and handle lagi di daily time frame. Dan ini merupakan continuation pattern, dan ini adalah pattern yang sangat bagus dan menarik untuk kita bikin trading plan sebenarnya. Jadi kemarin ini pas gua beli silver, kurang lebih gua belinya di sini ketika dia breakout cup and handle di daily time frame. Jadi secara trading plan sebenarnya gua udah running trading plan gua waktu kemarin ini. Di sini gua beli, stop loss-nya udah pasti di swing low handle di bawah sini. Ini adalah stop loss areanya. Kurang lebih stop loss-nya sekitar 11%, 10-11%. Kemudian target profit-nya, oke ini yang menarik ya. Kita ngomongin target profit. Karena kita ngomongin trading plan, kita ngomongin entry-nya di mana, kita ngomongin stop loss-nya di mana, kita ngomongin kira-kira strategi taking profit-nya gimana. Sebenarnya dengan setup kayak gini kemarin itu sempat nyentuh ke 120 US dollar, dan ini sebenarnya secara risk to reward ratio ini udah 1:10. Jadi kemarin tuh gue lumayan shock juga gitu ya. Wah, ini silver naiknya kayaknya hampir 100% di dalam 3 bulan deh. Ya, 3 bulan terakhir itu hampir 100%, dari $50 sampai $100 itu cepet banget. 2 bulan, 3 bulan cepet banget ke 120. Tapi di 120 kemarin memang lumayan shocking juga. Tiba-tiba gue ngeliat porto, wah merahnya luar biasa gitu ya. Cuman masih di atas area entry. Ketika kemarin turun, itu turunnya juga signifikan banget. Ya, turunnya juga kalau misalkan kita lihat dalam satu hari, itu kurang lebih kita lihat di sini sempat 36%. Ya, tapi close-nya di 27%. Nah, kenapa? Ketika gua perhatiin sebenarnya, ini satu hal yang wajar, karena kalau kita lihat di weekly time frame-nya, ya, atau di monthly time frame deh ya, biar lebih jelas. Di monthly time frame-nya, kalau kita ukur resistance-nya ya, kita ukur pakai Fibonacci external retracement. Di sini udah nyentuh 161,8, which is 161,8 itu merupakan harmonic resistance. Ingat ya pelajaran di SKS, kalau belum nonton jangan lupa nonton dulu. Ketika kita mencapai area all time high, biasanya kan nentuin resistance-nya kan nggak ada nih historical sebelumnya, historical price sebelumnya. Jadi kita bisa menentukan menggunakan Fibonacci external retracement. Jadi 161,8 kalau kita lihat pas banget nyentuh area 161,8, dia reject ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika dia reject ke bawah ini merupakan perubahan tren atau kira-kira bisa turun lebih lanjut, atau ini hanya kepentok resistance aja dan mungkin akan berlanjut lagi naik ke atas. Menurut keyakinan gue pribadi, oke, ini menurut keyakinan gue ya, ini sebenarnya merupakan koreksi wajar. Alasannya kenapa? Alasannya karena sebelumnya dia udah advancing kayak 100% gitu ya. 100% hanya dalam 2-3 bulan terakhir. Kalau misalkan kita lihat di sini 150% gitu ya. Dalam 2-3 bulan terakhir, dan ketika koreksi 30% itu sebenarnya secara matematika wajar banget. Sangat wajar. Dan kalau kita lihat di weekly time frame, ini gua hapus dulu, ini juga gua hapus dulu. Kalau kita lihat di weekly time frame, ini sebenarnya ada area demand ya di weekly time frame, ketemu demand di sekitar area 75 US dollar. Jadi kemarin ini ketika turun balik lagi ke support, cari lagi buying power atau demand area di situ. Kemudian kalau kita lihat sekarang udah mulai bikin swing low di sini dan udah mulai naik lagi ke 88 US dollar. Oke. Nah, kedepannya gimana? Yang pertama udah pasti trading plan gua adalah gua udah put stop loss gua ke break even karena udah lumayan jauh lah ya dari area gue beli. Dan sebenarnya kemarin gue ada masuk lagi karena gue ngerasa ini penurunannya nggak lazim. Kalau misalkan dia siap downtrend atau ganti tren atau patah tren, menurut gue nggak logis hanya dalam satu hari aja dibantai ke bawah, karena harganya pertama masih ada di MA 200, dan kedua, kalaupun trennya berpindah gitu ya, atau trennya itu shifting dari uptrend menjadi downtrend,
dan harusnya dia ada pola reversal pertama, atau enggak yang kedua dia ada melalui yang namanya distribution phase, fase distribusi. Dan fase distribusi itu nggak mungkin hanya dalam satu candle turun ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pelajari Deo teori, nah kurang lebih seperti ini, kita bisa lihat ada fase distribusi dulu, baru trennya berubah atau trennya patah. Kurang lebih kayak Bitcoin lah. Bitcoin kalau kita lihat udah mulai lama gitu ya, nggak berhasil nembus, kemudian patah. Silver, gue lihat ini cuman turun aja atau koreksi doang dan harusnya masih ada potensi untuk naik lagi. Ini menurut keyakinan gue pribadi ya. Dan ini juga bisa salah. Kita akan lihat pergerakan price action ke depannya seperti apa, tapi kemarin ini sempat gue beli di sekitar 70 atau 80 dolar lah ya. Ketika dia turun kencang, gue merasa ini masuk ke area demand dan merupakan area yang menarik untuk beli lagi di sekitar sini. Dan ke depannya yang gue mau lihat adalah pergerakan silver ini mungkin dia akan koreksi dulu ya beberapa lama di sini dan mungkin akan bikin yang namanya cup and handle juga, naik lagi ke atas, kurang lebih kayak gini. Yang pasti gue mungkin akan memperhatikan kalau misalkan silver ini turun lebih jauh lagi ke bawah, masuk ke kepala 6 gitu ya. Kalau misalkan dia turun lagi di bawah 70 dolar, itu gue udah mulai sedikit waspada gitu. Gue akan ngeliat dulu komparasinya juga dengan gold seperti apa, dengan perbandingan dengan aset-aset lain seperti apa. Cuman so far sampai saat ini gue merasa silver ini masih ada chance untuk naik lagi ke atas karena ini hanya merupakan koreksi aja. Mungkin sebagai reminder sekali lagi, gue harus ingetin kalau misalkan uptrend itu selalu ada yang namanya koreksi, impulsif, koreksi ya, naik ke atas. Jadi kalau kita ngelihat di sini ada penurunan, nah penurunan ini merupakan koreksi dari impulsif wave-nya sebelumnya udah sempat naik ke atas tinggi ya. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin trading plan yang bisa gue share. Mungkin nanti ke depannya gue akan update lagi ya tentang trading plan ini. Mungkin yang terakhir gue akan share, tapi singkat aja, kira-kira di mana beli silver ini atau aset silver ini in case kalian ada yang mau beli silver gitu ya. Nah, gue pribadi, gue tidak nyaman memegang aset fisik gitu ya, karena gue orangnya kayak ceroboh, suka hilang, dan lupa naruh juga. Jadi gue pengen yang simple, gue pengen yang gampang juga ditransaksiin. Jadi gue belinya adalah silver digital. Nah, ketika gue cari, ya ada beberapa sebenarnya platform atau broker yang provide aset emas gitu. Jadi kalau misalkan kita mau beli emas, sebenarnya bisa ngikutin harga emas. Tapi kalau misalkan silver ternyata nggak banyak. Dan akhirnya gue cari akal gimana sih caranya beli silver digital ini. Akhirnya gue ketemu caranya adalah sebenarnya kita bisa beli ETF silvernya. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu ETF apa, kalian bisa Google dulu aja ETF. Tapi ETF ini sebenarnya perbandingan pergerakan harganya dengan silver itu 1:1. Ini ETF yang gue beli adalah SLV dan gue belinya gue pakai aplikasi Peluang. Gue nggak tahu di aplikasi lain ada yang jual. Tapi kalau dia ada US Stocks harusnya dia ada SLV ini juga gitu ya. Jadi sebenarnya ini masuknya ke US Stocks dan dia jam buka dan tutupnya ngikutin US market. Dan kalau kalian lihat di sini SLV, kita akan coba compare dengan pergerakan XAG USD. Di sini same scale. Nah, kalian bisa perhatikan ini pergerakannya 1:1. Ya, ini sama persis pergerakannya. Kalau kalian ganti jadi line chart ya ini sama aja gitu ya. Pergerakannya mirip dan mirroring satu sama lain. Harganya agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih pergerakannya sama. Jadi ketika analisis gue pakai XAG USD aja, tapi kalau beli gue pakai SLV gitu belinya. Dan kalau kalian lihat juga di sini SLV itu kemarin juga ketika silvernya bikin cup and handle gitu ya di daily, di sini juga bikin cup and handle gitu di daily. Jadi kurang lebih seperti ini dan gua belinya pas ketika dia breakout di sini ya, kurang lebih di 50 dolar ya. Kalian bisa lihat nanti kemarin gue juga baru beli lagi sekitar 70-an dolar di SLV-nya gitu ya. Kalau di silvernya sekitar 80-an dolar. Dan nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Misalkan in case kalian mau beli, kalian bisa coba beli di Peluang. Nanti kalian bisa search di bagian US market. Kalian ketik aja SLV di situ ya, kemudian kalian tinggal beli aja sesuai dengan jam open market daripada market US. Dan kalau misalkan kalian belum punya akun Peluang atau platform Peluang, kalian bisa cek di deskripsi, gue udah taruh di situ. Kalian bisa tinggal daftar dan beli SLV-nya, nanti tinggal diklik di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Balik lagi, semoga bermanfaat. Terakhir gue mau share kalau misalkan gue cuman mau share aja apa yang lagi gue lakuin di 2026, journey portofolio gue seperti apa, dan semoga ini semua bisa bermanfaat. Sekali lagi do your own research, dan gue pun mungkin bisa rugi gitu ya kalau tiba-tiba turun drastis kenceng lagi. Jadi jangan lupa ambil positifnya aja. Dan mungkin gue akan update lagi ke depannya di video lain ya, kalau misalkan kita lihat pergerakannya seperti apa. Jadi jangan lupa buat di subscribe. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.